Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih membahas soal P3K untuk guru SD. Kali ini langsung saja yuk, 10 soal untuk teori belajar. Soal nomor 1, penerapan teori belajar di mana siswa bebas mengumpulkan data, mencoba-coba, membuat hipotesis, mencari dan menemukan pola, menyusun rumus, membuktikan benar tidaknya suatu hipotesis. Hal ini merupakan penerapan teori belajar A. Sibernetik, B. Kognitif, C. Behavioristik, D. Konstruktivisme, E. Humanistik. Di sini sudah jelas di narasi, siswa bebas mengumpulkan data sampai membuktikan benar tidaknya suatu hipotesis. Hal ini merupakan istilah dari kita membangun ilmu yang tadinya anak tidak tahu menjadi tahu lebih dalam, yaitu sudah jelas, yaitu teori belajar konstruktivisme. D. Lanjut ke soal nomor 2. Salah satu teori belajar menyatakan bahwa belajar sebagai hasil dari pembentukan hubungan antara rangsangan dari luar atau stimulus dan balasan dari siswa atau respon yang dapat diamati. Jika hubungan antara rangsangan dan balasan terjadi semakin sering, maka akan semakin kuatlah hubungan keduanya. Teori belajar yang dimaksud adalah A. Sibernetik, B. Kognitif, C. Behavioristik, D. Konstruktivisme, E. Humanistik. Di sini sudah jelas ciri dari teori ini, adanya stimulus, adanya respon. Jadi, teori ini yang dimaksud adalah C. Teori belajar behavioristik. Bu Rini akan mengajarkan materi matematika dengan kompetensi dasar atau KD jaring-jaring bangun ruang atau balok. Langkah-langkah pembelajaran yang ia lakukan adalah sebagai berikut. 1. Ia meminta peserta didiknya membawa kardus bekas. 2. Ia menginstruksikan kepada peserta didiknya untuk membuka kardus itu sesuai pola yang ada. 3. Peserta didik diminta untuk menggambar terkait pola kardus yang dibawanya. 4. Peserta didik diharapkan bisa mengembangkan pola tersebut menjadi pola yang lain, namun tetap berorientasi pada pola kardus yang dibawa. Berdasarkan ilustrasi di atas, pembelajaran yang dilakukan guru tersebut sesuai dengan teori pembelajaran A. Konstruktivisme, B. Kognitivisme, C. Humanistik, D. Behaviorisme, E. Sibernetik. Karena adanya keterkaitan dengan ilmu kognitifnya, mengembangkan pola tersebut menjadi pola yang lain, tetapi tetap berorientasi pada kardus yang dibawa, bukan tingkah laku, yaitu jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B. Kognitivisme. 4. Dalam proses pembelajaran menggunakan kelereng, bola, lidi, batu kecil, serta gambar-gambar yang berhubungan dengan pembelajaran IPA sebagai media adalah sesuai dengan tahapan perkembangan berpikir anak, yaitu sebagai tahapan A. Kemampuan menggunakan logika yang tidak terikat lagi dengan objek yang bersifat konkret. B. Anak mengamati lingkungannya secara intensif. C. Pengamatan bersifat egosentris. D. Anak memahami bilangan dan angka dengan objek bersifat konkret. E. Kemampuan mengkoordinasi sensasi melalui gerakan-gerakan dan tindakan fisik. Di sini di soal disebutkan menggunakan kelereng, bola, lidi, serta gambar-gambar yang berhubungan dengan IPA. Kan di sini benda konkret, jadi jawabannya adalah yang D. Menurut teori perkembangan kognitif John Piaget, terdapat 4 tahapan perkembangan anak,
Yang pertama yaitu tahapan sensori motorik, yaitu anak berumur 0 sampai 2 tahun. Dalam tahapan ini, mental ditandai dengan perkembangan pesat dengan kemampuan bayi untuk mengorganisasikan dan mengkoordinasikan sensasi melalui gerakan-gerakan dan tindakan-tindakan fisik. Kemudian praoperasional 2 sampai 7 tahun. Dalam tahapan ini konsep-konsep yang stabil mulai dibentuk. Penalaran mental muncul, egosentrisme mulai kuat dan kemudian melemah, serta terbentuknya keyakinan terhadap hal yang magis. Ketiga, tahapan operasional konkret 7 sampai 11 tahun. Dalam tahapan ini, aktivitas mental difokuskan pada objek-objek atau peristiwa-peristiwa nyata atau konkret dapat diukur. 4. Tahap operasional formal 11 sampai 15 tahun. Dalam tahapan ini, anak mampu memikirkan sesuatu yang akan atau mungkin terjadi, sesuatu yang abstrak, tidak lagi terikat objek, mampu memikirkan semua kemungkinan secara sistematik untuk memecahkan masalah, dan kemampuan berpikir alternatif. Pada tahap perkembangan peserta didik, di mana ia telah memiliki moralitas yang benar-benar diinternalisasikan dan tidak didasarkan pada standar-standar orang lain. Dia mengenal tindakan moral alternatif, menjajaki pilihan-pilihan, dan kemudian memutuskan berdasarkan suatu kode moral pribadi. Hal ini merupakan contoh perilaku moral spiritual pada tahapan A. Penalaran pasca konvensional, B. Penalaran konvensional, C. Penalaran prakonvensional, D. Penalaran interkonvensional, E. Penalaran analitis. Kita lihat di sini perkembangan moral ada 3 menurut Lauren Colbert. Yang pertama yaitu prakonvensional. Anak memperhatikan internalisasi nilai-nilai moral. Penalaran moral dikendalikan oleh imbalan atau hadiah dan hukuman eksternal. Konvensional, anak sudah menaati moral didasarkan pada standar-standar internal tertentu, tetapi mereka belum menaati standar-standar orang lain atau eksternal seperti orang tua atau aturan-aturan masyarakat. Pasca konvensional, moralitas benar-benar diinternalisasikan dan tidak didasarkan pada standar-standar orang lain. Kita kembali ke soal. Jadi di sini memiliki moralitas yang benar-benar diinternalisasikan dan tidak didasarkan pada standar orang lain, yaitu jawabannya yang A. Penalaran pasca konvensional. 6. Dalam proses pembelajaran, seorang peserta didik selalu ingin mendominasi dalam suatu kelompok belajar. Dia selalu ingin memimpin dan mengendalikan jalannya diskusi di kelompoknya dan tidak memberi kesempatan anggota lain untuk mengungkapkan pendapat. Jika ada teman lain yang mencoba untuk memimpin jalannya diskusi, ia memisahkan diri dan cenderung belajar sendiri. Peserta didik tersebut mengalami permasalahan dalam perkembangan A. Moral, B. Kognitif, C. Sosial emosional, D. Spiritual, E. Metakognitif. Nah, sudah jelas karena di sini anak ingin mendominasi suatu kelompok. Ini adalah interaksi dirinya dengan lingkungan, dengan orang lain, dengan keluarga, dengan teman. Jadi peserta didik ini mengalami permasalahan perkembangan sosial emosional, yaitu yang C. 7. Pak Fikri adalah seorang guru di SMK dan sangat disukai oleh siswanya.
Pak Fikri sering berbagi cerita-cerita motivasi untuk membangkitkan semangat belajar siswanya. Setelah itu, Pak Fikri juga sering membebaskan siswanya untuk melakukan eksplorasi minat dan bakatnya di kelas, sehingga membuat siswanya memiliki kesadaran akan mengaktualisasi dirinya. Pak Fikri di sini telah menerapkan teori belajar A. Sibernetik, B. Kognitif, C. Behavioristik, D. Konstruktivisme, E. Humanistik. Karena Pak Fikri ini sering membebaskan siswanya untuk melakukan eksplorasi minat dan bakat, maka teori belajar yang dimaksud di sini adalah humanistik, yang E. 8. Seorang guru kelas 5 SD akan mengajar matematika KD jaring-jaring bangun ruang balok. Langkah pembelajaran yang Bu Bella lakukan adalah sebagai berikut. 1. Guru tersebut menyuruh peserta didiknya membawa kardus bekas. 2. Guru tersebut menginstruksikan kepada peserta didiknya untuk membuka kardus itu sesuai pola yang ada. 3. Setelah itu, peserta didik diminta untuk menggambar pola kardus yang dibawanya. 4. Peserta didik diharapkan bisa mengembangkan pola tersebut menjadi pola yang lain, namun tetap berorientasi pada pola kardus yang dibawa. Berdasarkan ilustrasi di atas, pembelajaran yang dilakukan oleh guru tersebut sesuai dengan teori pembelajaran A. Brunner, B. B.F. Skinner, C. Ivan Pavlov, D. Jean Piaget, E. Gardner. Ciri dari pembelajaran yang diungkap ini yaitu tentang memperdalam ilmu, anak menemukan sendiri, yaitu jawaban yang paling tepat yaitu yang A. Brunner. Berikut tokoh-tokoh teori pembelajaran kognitif. Yang pertama, Jean Piaget. Dia memiliki kata kunci untuk teori Jean Piaget ini yaitu memori lebih lama dan membekas pada siswa. Guru memfasilitasi terjadinya ketidakseimbangan, proses asimilasi, akomodasi, ekuilibrasi. Kemudian Brunner, perkembangan intelektual anak, upaya membebaskan siswa untuk belajar sendiri dengan cara menemukan penerapan kurikulum spiral dari sederhana sampai kompleks. Cocok untuk pembelajaran matematika dari simpel sampai kompleks, proses enaktif, ikonik, simbolik. Ensemble, pembelajaran bermakna. Gestalt, pembelajaran untuk menambah cakrawala pandangan siswa atau insightful. 9. Seorang guru taman kanak-kanak akan mengajar tentang indikator, yakni peserta didik mampu melakukan gerakan psikomotorik kasar. Guru tersebut memberikan contoh kepada peserta didiknya terkait gerakan psikomotor kasar tersebut. Ilustrasi yang diberikan oleh guru tersebut sesuai dengan teori A. Brunner, B. Gardner, C. Ivan Pavlov, D. B.F. Skinner, E. Bandura. Kata kunci dari soal ini yaitu memberikan contoh kepada peserta didik. Memberikan contoh kepada peserta didik yaitu kunci dari teori belajar yang dikemukakan oleh Bandura. Sedangkan Brunner ini adalah teori kognitif. Untuk Gardner, Pavlov, dan Skinner merupakan teori tentang stimulus atau tingkah laku. Soal terakhir di video ini, Jupri adalah anak dengan kemampuan menggunakan kata secara efektif baik lisan maupun tertulis. Menurut Howard Gardner, anak tersebut mempunyai kecerdasan A. Kecerdasan logika matematika, B. Kecerdasan spasial, C. Kecerdasan gerak tubuh, D. Kecerdasan linguistik, E. Kecerdasan literasi. Pada soal disebutkan kata kuncinya yaitu kemampuan menggunakan kata secara efektif baik lisan maupun tulisan. Sudah jelas di sini yaitu
D. Kecerdasan linguistik. Kita pelajari dulu kecerdasan multidisiplin. Yang pertama yaitu kecerdasan linguistik, yaitu kemampuan menggunakan kata-kata dengan efektif dan menguasai bahasa, baik secara lisan maupun tulisan. 2. Logika matematika, berhitung, berpikir logis, serta pemecahan masalah. 3. Kinestetik, yaitu aktivitas fisik, penguasaan gerakan-gerakan. 4. Spasial, menerjemahkan pikiran atau imajinasi ke dalam bentuk visual serta mempunyai daya imajinasi secara tepat. 5. Musikal, yaitu kepekaan terhadap nada, irama, musik. Eksistensial, yaitu keingintahuan tinggi tentang arti kehidupan, kematian, dan realitas hidup. Naturalis, mengenali alam serta dan peduli mengenali alam sekitar serta peduli terhadap sesama makhluk hidup. 8. Interpersonal, berkomunikasi secara efektif dengan orang lain. Intrapersonal, menahan diri sendiri dengan baik, tidak mudah patah semangat, gigih berusaha. Demikian video hari ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman dalam pemantapan soal-soal P3K untuk tes di tahap 2. Pergunakan kesempatan di tahap 2 ini, karena di tahap 2 ini harus lulus. Sebab di tahap 3 pasti akan lebih sulit daripada di tahap 2. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe.